Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Dr. Wirmi Eka Putra selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keprilakuan. Pada kesempatan kali ini, saya Ramadan Rizky Pratama dengan NIM C1C021171 akan menjelaskan materi akuntansi keprilakuan terkait aspek keprilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Akuntansi pertanggungjawaban. Menurut Siegel dan Marconi tahun 1989 di halaman 96, akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang meliputi perencanaan, pengukuran, dan evaluasi informatika atau laporan akuntansi dalam suatu organisasi yang terdiri dari beberapa pusat pertanggungjawaban, di mana tiap-tiap pusat tanggung jawab ini dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas yang dipimpinnya tersebut. Akuntansi pertanggungjawaban versus akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional di sini mengklasifikasikan data berdasarkan pada sifat atau fungsi dari biaya. Sedangkan akuntansi pertanggungjawaban lebih menitik beratkan pada pertanggungjawaban atas kejadian dan kontrol secara individual. Lalu yang kedua, akuntansi pertanggungjawaban memperbaiki hubungan antara informasi akuntansi dan memperhatikan aspek manusia dari segi perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan setiap struktur organisasi dan pertanggungjawaban secara hierarki serta mendorong keberhasilan manajer untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jenis-jenis pertanggungjawaban. Di sini terdiri dari empat. Yang pertama itu pusat pendapatan, yaitu bidang tanggung jawab yang menghasilkan suatu pendapatan dari atas suatu jasa yang diberikan. Lalu yang kedua, pusat biaya. Pusat biaya merupakan bidang tanggung jawab yang menghasilkan suatu produk atau memberikan suatu jasa. Secara umum, pusat biaya dibagi menjadi dua, yaitu pusat biaya teknik atau pusat biaya standar. Lalu yang kedua, pusat biaya kebijakan. Yang ketiga, pusat laba. Pusat laba adalah segmen di mana manajer memiliki kendali baik atas pendapatan maupun atas biaya. Manajer dievaluasi berdasarkan efisiensi mereka dalam menghasilkan pendapatan dan mengendalikan biaya. Yang keempat, pusat investasi. Manajer pusat investasi bertanggung jawab terhadap investasi dalam aktiva serta pengendalian atas pendapatan dan biaya. Mereka bertanggung jawab untuk mencapai margin kontribusi dan target laba tertentu serta efisiensi dalam penggunaan aktiva perusahaan. Korelasi struktur organisasi. Di sini terdiri dari yang pertama itu struktur vertikal. Dalam struktur vertikal ini, organisasi dibagi berdasarkan fungsi-fungsi utama. Tanggung jawab secara keseluruhan untuk fungsi produksi, penjualan, dan keuangan diberikan kepada wakil direktur yang mendelegasikan tanggung jawab mereka ke struktur di bawahnya sesuai dengan hierarki. Tetapi, tanggung jawab akhir untuk setiap fungsi tetap berada di tangan mereka. Yang kedua, struktur horizontal. Struktur ini untuk pendelegasian tanggung jawab adalah yang paling sesuai. Struktur tersebut dapat dibagi berdasarkan produk atau area geografis. Masing-masing wakil direktur mengendalikan pusat laba atau investasi daripada pusat pendapatan atau pusat biaya fungsional. Mereka bertanggung jawab atas produksi, penjualan, pendanaan, atau dengan kata lain, atas seluruh bidang fungsional dalam area atau kelompok produknya. Yang ketiga, pemilihan struktur. Jenis struktur yang dipilih akan mempengaruhi jaringan pusat pertanggungjawaban, yang pada gilirannya berfungsi sebagai suatu kerangka bagi arus data dan kebutuhan pelaporan. Jika jaringan pusat pertanggungjawaban sama dengan struktur yang dipilih, maka sistem akan berfungsi secara efektif dan mendorong para manajer untuk menggunakannya sebagai sumber referensi dalam menjalankan aktivitas yang telah ditetapkan. Menetapkan pertanggungjawaban. Setelah memilih jenis dari struktur organisasi,
Maka, tugas penting berikutnya dalam membangun suatu sistem pertanggungjawaban yang efektif secara keperilakuan adalah menggambarkan pertanggungjawaban. Tanggung jawab adalah pemenuhan dari suatu pekerjaan. Tanpa hal tersebut, moral akan menderita. Faktor yang paling penting dalam menggambarkan pertanggungjawaban adalah masalah tingkat diskresi dan pengendalian atas sumber daya yang diperlukan guna melaksanakan fungsi atau tugas yang didelegasikan. Para manajer segmen sebaiknya hanya dimintai pertanggungjawaban atas faktor-faktor yang mereka kendalikan. Dalam kondisi apapun, alokasi biaya arbitrer titik yang digunakan dalam perhitungan biaya produk tidak boleh digunakan dalam menetapkan pertanggungjawaban. Alokasi semacam itu bukanlah solusi yang seimbang dan tidak memiliki tempat dalam akuntansi pertanggungjawaban. Perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Setelah struktur network dari pertanggungjawaban ditetapkan, maka dilakukan perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan. Elemen cost dan revenue keduanya ada dalam anggaran dan dalam akumulasi hasil aktual. Yang pertama, responsibility budget atau yang dimaksud dengan anggaran pertanggungjawaban. Yang kedua, data accumulation atau akumulasi data. Lalu yang ketiga, responsibility reporting, pelaporan pertanggungjawaban. Selanjutnya, Mulyadi menjelaskan bahwa prosedur penyusunan pelaksanaan pertanggungjawaban adalah sebagai berikut. Yang pertama, tiap-tiap pusat pertanggungjawaban setiap periodenya, baik bulan ataupun triwulan, menyusun laporan atas biaya yang terjadi dan menjadi tanggung jawab departemen atau bagiannya. Biaya yang dilaporkan oleh tiap-tiap pusat pertanggungjawaban adalah biaya yang sesungguhnya yang terjadi, atau yang dimaksud dengan actual costing. Lalu yang kedua, laporan atas biaya yang sesungguhnya terjadi ini diserahkan kepada penyusun laporan perusahaan keseluruhan, biasanya departemen atau staf controller atau bagian akuntansi. Yang ketiga, bagian penyusunan laporan perusahaan keseluruhan, controller atau bagian akuntansi mengolah data-data yang berasal dari laporan tiap-tiap pusat pertanggungjawaban. Yang keempat, kemudian bagian penyusunan laporan perusahaan menyusun, controller atau pengawas atau bagian akuntansi, membandingkan antara anggaran yang tersedia dan biaya yang sesungguhnya terjadi. Terakhir, controller atau pengawas intern mengirimkan laporan pertanggungjawaban tersebut ke masing-masing pusat pertanggungjawaban yang dinilai dan kepada atasan dari pusat pertanggungjawaban tersebut. Asumsi keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Rencana pertanggungjawaban, akumulasi data, dan sistem pelaporan semuanya berdasarkan pada asumsi operasi dan perilaku manusia, termasuk yang pertama, manajemen by exception, atau manajemen berdasarkan perkecualian, yaitu adanya kecukupan kontrol operasi yang efektif. Yang kedua, manajemen by objective, manajemen berdasarkan tujuan. Lalu yang ketiga, coincidence between responsibility network and organizational structure, atau kesesuaian antara jaringan pertanggungjawaban dan struktur organisasi. Yang keempat, acceptance of responsibility atau penerimaan tanggung jawab. Lalu yang kelima, capability of inducing cooperation atau kapasitas untuk mendorong kerjasama. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya berterima kasih pada dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan, Dr. Wirmi Eka Putra. Presentasi saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.